Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 12, yaitu tentang proses desain, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, jadi proses desain terdiri dari 3 tahap utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap tahap memiliki peran dan kegiatan yang berbeda dalam mengembangkan dan menghasilkan produk atau proyek desain. Berikut ini adalah rangkuman materi proses desain, praproduksi, pasca produksi, produksi dan pasca produksi. Yang pertama adalah praproduksi, analisis kebutuhan. Tahap awal dalam proses desain di mana kebutuhan pengguna, tujuan bisnis dan persyaratan proyek ditentukan dan dipahami secara mendalam. Kedua, riset dan perencanaan konsep, melibatkan eksplorasi dan pengembangan konsep desain awal berdasarkan analisis kebutuhan. Ide-ide diperoleh, sketsa dibuat, dan prototipe konsep awal dibuat. Evaluasi dan validasi. Konsep desain dievaluasi berdasarkan kriteria dan tujuan desain yang telah ditetapkan. Feedback dari pengguna atau pemangku kepentingan juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi konsep desain sebelum memasuki tahap produksi. Kedua adalah produksi. Perancangan detail. Konsep desain yang telah disetujui dikembangkan lebih lanjut dalam detail teknis, termasuk spesifikasi, ukuran, dimensi, material, dan fitur lainnya. Pembuatan prototipe. Prototipe fisik atau digital dibuat untuk menguji dan menguji desain secara praktis. Prototipe ini memungkinkan identifikasi masalah, potensial, pengujian fungsi, dan memperbaiki desain sebelum produksi massal. Produksi massal. Setelah desain dan prototipe telah divalidasi, produksi massal dimulai. Ini melibatkan pembuatan produk dalam jumlah besar sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, menggunakan teknik dan proses produksi yang relevan. Yang ketiga adalah pasca produksi. Yang pertama, distribusi dan peluncuran. Produk siap untuk didistribusikan dan diluncurkan ke pasar atau digunakan dalam proyek yang relevan. Distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeliharaan dan dukungan. Setelah produksi diluncurkan, pemeliharaan dan dukungan teknis mungkin diperlukan untuk memastikan kinerja dan kepuasan pengguna yang optimal. Perbaikan, upgrade, atau perawatan dapat dilakukan jika diperlukan. Evaluasi dan perbaikan. Setelah produk berada di pasar, evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja produk dilakukan. Umpan balik dari pengguna dan pasar digunakan untuk memperbaiki desain dan memperbaiki iterasi berikutnya. Proses desain merupakan siklus yang berkelanjutan dan iteratif, dengan setiap tahap saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Penting untuk memahami dan mengelola setiap tahap dengan cermat untuk mencapai hasil desain yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis. Terima kasih.